Pagi semuanya, Assalamualaikum. Hari ini saya awali pagi ini untuk bikin bumbu sumsum. Abaikan lap yang di bawah ya teman-teman. Itu saya kalau ada air netes nggak betah, keinjek-injek kaki. Dan ini airnya 400 ml 2 kali jadi 800. Dan ditambahkan tepung beras. Tepung berasnya 5 sendok. Tapi yang muncung ya teman-teman, karena saya di sini tadi kurang muncung karena bukaannya kurang lebar tuh, jadi agak ke ini keperes gitu. Jadi sedikit encer. 5 sendok. Ini request dari anak saya nih. Jadi pagi-pagi dia pengen nyarap dulu katanya. Diaduk terus sampai tidak bergerindil. Diaduk dulu. Dan kita campurkan 1 bungkus kara kecil ya. Diaduk 1 bungkus kara. Dan beri sedikit garam supaya lebih gurih. Nah, itu. Baru kita nyalakan api ya. Dan baru kita nyalakan api dan kita aduk terus sampai mengental. Kita kasih daun pandan 2 lembar biar wangi ya teman-teman ya. Nah, sambil menunggu ini matang, jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman, karena itu sangat berarti buat saya itu supaya saya lebih bersemangat lagi bikin channel ini. Jangan lupa like and share. Sambil menunggu kita bikin buat kuahnya. Kuahnya itu pakai airnya 200 ml. Atau bisa lebih ya, 250. Dan kita kasih 4 buah gula merah yang ukuran kecil. Kita iris kecil-kecil supaya gampang larut. Aduk terus sampai mengental.
Dan waktunya kita angkat ya, sudah matang. Dan kita panaskan gula merah sampai larut. Sambil menunggu mendidih, kita bikin larutan air sagu. Air sagu pakai 1 sendok aja, 1 sendok makan, sama air sedikit supaya nanti hasilnya mengental ya, nggak encer air kuahnya. Dan dikasih gula ya, gula pasir supaya tambah manis. Itu tergantung selera teman-teman ya. Kalau suka manis ya diicip dulu ya. Jika kurang ya bisa ditambah lagi. Nunggu mendidih, kita bikin larutan air sagunya ya teman-teman ya. Ini air sagunya kita pakai 1 sendok dan dilarutkan dengan air. Jika sudah mendidih, nah ini juga kita kasih daun pandan biar wangi. Jika sudah mendidih, air larutan sagunya baru kita cemplungin. Dan tunggu lagi sampai mendidih airnya, baru kita angkat. Sudah seminggu saya pindah dari ninggalin rumah ini ya teman-teman, tapi belum banyak yang saya renov atau saya perbaiki karena kita nggak bisa kemana-mana lagi corona begini, jadi di rumah terus. Nah ini 1 sendok dicampur air sedikit, dilarutkan jangan sampai ada yang menggumpal. Dan jika sudah mendidih, kita bisa masukkan ya. Nanti setelah ini disaring ya teman-teman air gulanya. Di sini itu susah sekali makanan ya. Kalau di Jakarta kita banyak yang lewat ya. Pengen bubur sumsum, kita tinggal beli. Nah ini saya kurang manis ya. Tadi kan baru 1 sendok besar itu, sendok sayur. Saya tambah lagi sedikit, kurang manis. Dan saya icip, itu rasanya udah pas. Tapi tergantung sih, kadang-kadang orang suka manis. Tergantung selera aja. Nah, sudah mendidih, kita masukkan air sagunya dan tunggu lagi sampai dia mendidih. Baru kita angkat. Kita semuain aja airnya biar kental. Teman-teman maaf ya bila videonya kurang maksimal karena saya juga masih belajar. Nah ini kita udah kental ya tuh ya. Kita angkat, tunggu mendidih. Baru kita angkat, matikan kompor.
dan sudah mendidih, kita matikan kompor. Kita sajiin dulu buat anak saya nih nyarap. Selain bikin bubur sumsum, saya juga sudah bikin makanan yang lain ya teman-teman, tapi saya nggak upload karena masalah waktu, takut jadi lebih lama. Jadi saya sudah bikin 3 macam masakan ya, makanan ya, yang buat saya titip di kantin santri. Nah ini tuh ya sudah matang, kita taruh dulu. Dan ini tuh seperti ini, saya sudah matang semuanya. Ada pizza, saya potong-potong dan jualnya juga nggak bisa mahal. Kasihan anak-anak santri ya, kalau mahal-mahal kasihan. Tuh satu potong gini saya jual 3.000, belum kena potongan dari UKM-nya. Dan ini roti boy ala-ala roti boy ya, karena versi 3.000 jadi saya ada yang banyak saya kurangin bahannya. Dan ini juga saya bikin nasi goreng paru, saya nanti kap-kapin. Nah ini kita sambil menunggu makanan dingin yang mau dikap-kapin, kita cuci piring dulu. Sekali lagi saya minta maaf ya teman-teman, karena videonya kurang maksimal. Saya masih belajar terus dan belajar terus. Maklum, faktor usia. Nah setelah cuci piring, lanjut kita lap-lap dulu supaya gula-gula yang nempel, kotoran kita bersihin dulu supaya minyak-minyaknya terangkat. Saya menggunakan handuk kecil dan dikasih sedikit sabun. Ini dapurnya belum saya rombak, ini ada hordeng bekas, jadi saya potong-potong untuk nutupin kolong ya, karena di dalamnya itu banyak open loyang buat saya bakar-bakar kue, jadi kelihatan rapi sedikit lah. Ini namanya dapur sederhana. Nanti kalau corona udah usai baru saya bisa keluar, saya bisa beli sedikit barang dan pemasukan juga otomatis berkurang karena saya nitip di suatu restoran makanan siap saji seperti daging empal atau
paru goreng di stop dulu karena sepi pengunjungnya. Sudah tidak ada lagi wisatawan yang datang. Jadi otomatis saya juga pemasukan mulai berkurang. Jadi saya harus sepintar-pintarnya memanage keuangan. Jadi barang-barang yang belum begitu penting saya nggak beli dulu. Dan inilah dapur sederhana saya sudah sedikit bersih. Nah, video saya segini aja teman-teman. Saya mau kirim dagangan keburu siang. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.